asyadul bala alal anbiya, tsummal amsal fal amsal. Yang paling banyak balanya, paling banyak ujiannya adalah para nabi. Kemudian di bawahnya sesuai dengan kadarnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka tidak mungkin Allah Ta'ala memberikan ujian di luar kemampuan manusia. Allah Ta'ala tahu kadar orang ini segimana, sehingga tidak layak kita kepedean begitu. Ini ujian yang Allah berikan pada saya ini gak sembarangan. Kayaknya udah di luar batas kemampuan saya ini. Duh, masa Allah Ta'ala salah ngasih ujian? Gak mungkin, kita aja yang kepedean. Merasa bahwa soalnya terlalu susah. Padahal enggak. Ya itu kadarnya pas dengan kita. Tinggal bagaimana kita menyikapinya saja. Gak mungkin kita level kelas 1 dikasih soal kelas 6. Kasih soal kelas 5. Gak mungkin kita diuji ujian Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ujian Nabi Zakaria alaihissalam, gak mungkin. Kita ini apa, kita ini siapa gitu. Aduh rahimakumullah. Maka tinggal kita meluruskan hati kita aja sebenarnya ya. Jadi kalau jalan kehidupan manusia dunia ini memang sudah Allah tetapkan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Orang mau ngurus agama saja atau mengurus dunia saja tetap susah payah. Jangan dikira kalau nggak dakwah lalu ngejar dunia lalu nggak susah payah. Tanya tuh orang yang ngejar dunia, capek enggak? Capek juga gitu. Kita jangan beranggapan wah ini gara-gara dakwah ini semuanya jadi susah begini. Enggak begitu. Memang dunia Allah Ta'ala jadikan tempat susah payah. Fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Allah Ta'ala sudah ingatkan Nabi Adam alaihissalam dan Hawa alaihissalam, jangan sampai iblis menipu engkau sampai akhirnya keluar dari surga kemudian jadi susah payah. Berhubung keluar dari surga beneran lalu tinggal di dunia beneran, akhirnya jadi susah payah beneran. Ya di surga kan makan, nggak ada buang airnya. Makan hanya nikmat aja, nggak ada susah payahnya. Kita makan kebanyakan dikit, susah. Minum salah, susah. Kebanyakan, susah. Serba susah, emang dunia tempat susah. Maka berbahagialah orang yang oleh Allah Ta'ala dibimbing dalam agama, sehingga susah payahnya ada nilainya. Aduh rahimakumullah. Kita tawajuh ya. Kita niat istifadah. Niat merubah diri kita menjadi lebih baik. Tatkala kita ada niat seperti itu, Allah akan berikan. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Apa yang dapat seorang adalah apa yang dia niatkan. Maka kita pasang dulu ini niat kita. Minta pada Allah, Allah berikan kepahaman lebih baik lagi, lebih tepat lagi, lebih lurus lagi, dan Allah Ta'ala perbaiki kehidupan saya. Insyaallah ya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, seorang yang hafal 1 juta hadis, ditangkap karena nggak nurut dengan akidah penguasa zaman itu yang memaksa supaya mengatakan Al-Quran itu makhluk. Imam Ahmad mengatakan enggak, Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Ringkasnya begitu. Dibawa ke penjara, digebukin, disiram air dingin, digebukin lagi. Beliau sudah tua, umur 70 tahun lebih, digebukin kayak gitu, kayak apa coba? Loh, kita yang umur 30, 40, 50, digebukin capek juga, lemes juga. Apalagi ini Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, umur 70 tahun lebih. Satu ketika dia tampak lemas gitu, Masya Allah, capek. Subhanallah. Ada pencuri di situ. Datang bisikin, Tuan kan ditangkap gara-gara membela kebenaran. Iya, saya ini salah. Saya aja salah tetap gagah.
Tuhan jangan sampai lemes gitu, harus gagah. Saya salah aja gagah, masa Tuhan bener gak gagah gimana? Saya ini nyuri, dipaksa pun gak mau saya. Padahal saya nyuri. Saya ini salah ini. Dipaksa ngusah saya nggak mau, tapi tetap gagah. Dipukuli tetap gagah saya. Tuhan ini bener, suruh ngaku salah, Tuhan harus lebih gagah dari saya. Bener kamu. Wah, akhirnya sejak itu kalau beliau lemes ingat jadi gagah lagi. Jadi semangat lagi. Sampai akhirnya subhanallah, ringkas cerita beliau dikeluarkan dari penjara, Pak. Dikeluarkan dari penjara. Udah waktu berlalu ingat beliau, itu si pencuri itu mana itu? Gimana nasibnya? Maka beliau datang ke penjara. Itu yang pencuri fulan tuh di mana dia? Udah meninggal Tuhan. Ya Allah. Di mana makamnya? Ziarah kubur, Pak. Ke pencuri tadi. Gara-gara berjasa nasihatin beliau. Datang doa di situ. Dalam kisah itu ya, dalam kisah. Malam harinya mimpi ketemu pencuri itu. Gimana nasibmu? Alhamdulillah, Allah ampuni dosa saya. Allah tempatkan saya di surga. Loh, kok bisa begitu? Ya, gara-gara omongan saya engkau terima, akhirnya Allah Ta'ala sayangi saya, terima amal saya. Nah. Oh, itu mau dengerin omongan pencuri yang baik aja jadi baik, Pak. Masya Allah. Nah. Maka perubahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nggak mesti waktu lama sebenarnya. Tatkala Allah kehendaki berubah aja. Imam Syafi'i rahimahullah setelah belajar ke Imam Malik dan lain-lainnya, pernah dalam satu masa beliau jadi pencinta adab, pencinta sastra, sampai akhirnya pindah ke kabilah Huzail, kabilah yang paling fasih zaman itu. Subhanallah, sampai setiap kata-kata beliau itu mengandung sastra yang sangat tinggi. Sambil naik kuda keluar syair-syair otomatis saja, saking fasihnya. Subhanallah, bertemulah dengan satu orang dari kabilah Bani Zuhrah. Lalu orang ini bilang, Tuhan, masih muda, Quraisy lagi, cerdas lagi. Sayang kalau potensi itu hanya untuk ngapalin syair, untuk sastra. Nah, terus bagusnya gimana? Mendingan untuk fikih, manfaatnya lebih banyak untuk umat. Dah pergi aja. Masuk dalam hati beliau, mungkin betul juga ya. Akhirnya berubah. Jadi imam besar dalam fikih. Berubah kehidupan. Sebab pembicaraan yang tidak lama gitu. Maka kalau Allah Ta'ala sudah kehendaki perubahan kebaikan, bagi Allah Ta'ala nggak harus 40 hari, 4 bulan. Setengah jam pun bisa berubah. Setengah hari pun bisa berubah. Tatkala Nabi Musa alaihissalatu wassalam menunjukkan mukjizat beliau di depan Fir'aun, maka Fir'aun menyangka ini tukang sihir ini. Ini tukang sihir. Harus dilawan dengan sihir juga. Jadi dianggap Fir'aun bahwa tongkat dilempar jadi ular itu sihir. Sihir lawannya sihir gitu aja. Sebab zaman itu ilmu paling elit itu ya ilmu sihir. Ilmu paling elit itu ilmu sihir zaman itu. Sebagaimana zaman Nabi Isa alaihissalam ilmu paling elit adalah ilmu kedokteran. Zaman Nabi Musa ilmu yang dekat paling elit itu adalah sihir. Sehingga tukang sihir itu dapat tempat istimewa di kerajaan, VVIP gitu. Tukang sihir itu. Maka dikumpulkanlah tukang sihir, entah 70.000, entah 50.000, pokoknya ribuan di waktu duha. Seperti kisah dalam Al-Quran,
dengan perintah Allah Ta'ala pada Nabi Musa alaihissalam, dah biarkan mereka duluan saja. Alquma antum mulqun, lemparkan apa yang mau kalian lemparkan. Wah, fa idza hibalum wa isiyuhum, maka tali yang mereka bawa, tongkat yang mereka bawa dilemparkan, yukhayyalu ilaihim ka'anna tas'a, fa idza hiyatun tas'a. Jadi seolah-olah ini jadi ular. Orang terperanjat semua, kaget semua. Dah, mereka beres tampilkan sihir mereka, Allah perintahkan Nabi Musa alaihissalam lemparkan tongkat. Begitu dilempar jadi ular besar, ditelan semua, habis semua. Mereka yang pakar sihir paham, ini bukan sihir ini Musa ini. Kalau sihir nggak akan bisa begini. Maka langsung begitu melihat kebenaran di depan matanya, mereka putar haluan total. Qalu amanna bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman pada Rabbul Alamin, Rabbnya Musa dan Harun. Itu nggak sampai 40 hari, 4 bulan, apalagi setahun, Pak. Dari waktu duha sampai zuhur aja. Sehingga waktu duha itu mereka musuh Allah, zuhur menjadi orang beriman pada Allah. Maka Fir'aun marah besar. Qala amantu lahu qabla an a'dana lakum. Kalian gak minta izin kok bisa-bisanya ikut dia? Innahu lakabirukum alladhi 'allamakum sihr. Fasawfa ta'lamun. Ini ternyata mahwa guru kalian, ini master kalian, ini berarti. Masa nggak minta izin berani-beraninya kalian ikut dia? Kalian akan tahu gimana nanti. Saya akan potong kaki kalian, tangan kalian akan kami salib pokoknya. Padahal ini tukang sihir, mestinya kan bisa ngelawan mestinya. Tapi kan pasrah pada Allah. Itu perubahan, Masya Allah. Duha tukang sihir, siang beriman, sore diancam begitu, apa kata mereka? Faqdi ma antaqad, innama taqdi hadhil hayatad dunya. Dah, apa yang kamu putuskan, putuskan silahkan. Kan kamu hanya buat keputusan berlaku di dunia. Maka dalam tafsir Jalalain itu dikisahkan, begitu mereka mau dibunuh, mereka minta izin minta waktu untuk sholat, sujud, Allah Ta'ala bukakan hijab melihat arsy Allah. Ya, waktu duha musuh Allah, zuhur beriman pada Allah, sore menjadi wali Allah. Loh, secepat itu gitu. Loh, kita ini udah 4 bulan, 40 hari, kok gini-gini aja gitu. Yang salah apanya gitu? Masa kita nggak tanya sih? Itu tuh setengah hari ceritanya itu. Kok bisa berubah begitu? Kok bisa berubah begitu? Hanya setengah hari. Dari duha ke asar. Dari musuh Allah jadi kekasih Allah. Loh, kita kan bukan hanya setengah hari. 40 hari udah penuh itu buku taskil, udah berkali-kali itu. 3 hari nggak kehitung udah. 4 bulan jalan kaki negeri jauh udah semuanya. Loh, kalau sampai nggak berubah, masa sih nggak ada yang error di situ? Satu usaha yang dulu dengan usaha ini orang-orang yang bermusuhan 120 tahun jadi perang Bu'ath, tahu-tahu menjadi bersaudara. Orang-orang yang dulunya tukang bunuh orang, tahu-tahu penuh kasih sayang. Orang-orang yang dulu pencinta khamar, tahu-tahu menjadi pencinta khamar dengan usaha Rasulullah SAW. Dan itu yang sekarang kita kerjakan. Sehingga terkadang kita berpikir, kalau orang memandang sebelah mata dakwah, masih belum paham dakwah, jangan-jangan ya kita ini menjadi penghalang orang memahami dakwah. Jangan-jangan ya, jangan-jangan. Analoginya begini, analoginya.